Halo guys, kembali lagi bersama Mimin. Semoga kalian baik-baik saja. Oke sob, kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita film Janin Iblis Neraka. Seperti biasa, Mimin saranin untuk siapkan cemilan, siapkan bantal, guling agar kalian PW atau jongjon ketika mendengar video ini. Di awal cerita pada tahun 1995, kita diperlihatkan dengan sosok iblis yang mengambil bayi dari ibunya. Dan iblis itu pun kabur dengan membawa bayi tersebut. Kemudian scene berpindah ke tahun 2023. Di sini ada pasutri baru, mereka adalah Dika dan Ranti. Mereka sangat bahagia karena mereka mendapatkan sebuah rumah dengan harga yang sangat murah. Mereka berdua pun pindah ke rumah baru mereka dan di sini ada teman mereka yang menemani perpindahan mereka berdua. Di sini Ranti resign dari pekerjaannya karena mau fokus ke rumah tangga mereka. Dan mereka berencana untuk segera memiliki momongan. Berarti sekarang tinggal urusan babynya aja nih. Singkatnya, setelah itu mereka pun beres-beres di rumah itu. Dan pas mereka ngobrol tentang calon bayi mereka, tiba-tiba pintu tertutup dengan keras. Dan itu mengagetkan mereka berdua. Dika pun dengan berani memeriksa ke dalam kamar itu. Dan ternyata jendela di kamar itu yang terbuka. Bayangin aku. Namun Ranti malah merasakan ada hal lain yang ada di kamar itu. Dan Dika menenangkan istrinya itu kalau tadi itu hanya angin saja. Lalu setelah itu Ranti pergi untuk mandi dan membersihkan badannya. Namun dia dikagetkan dengan keran air yang tiba-tiba hidup sendiri. Dan di cermin Ranti melihat ada sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Setelah kejadian itu, Dika pun kembali menenangkan Ranti kalau mungkin itu hanya imajinasi Ranti saja. Namun Ranti meyakinkan Dika kalau dia benar-benar melihat hantu di kamar mandi. Ranti pun marah kepada Dika. Dan setelah itu Dika pas lagi makan, dia melihat penampakan yang melintas di depannya. Dia pun kaget dan segera mengeceknya. Dan ternyata itu hanyalah kucing. Di kamar Ranti dirangsang oleh sosok iblis. Iblis itu mencoba untuk menanam benih di perutnya Ranti. Namun untungnya ada Dika yang masuk ke dalam kamar. Dan seketika itu iblis itu pun kabur. Ranti dan Dika di sini masih marah-marahan dan tidak ada yang mau mengalah. Lalu mereka berdua pun tidur. Tapi anehnya Ranti malah terbangun dan melihat beberapa perempuan yang sedang hamil. Perempuan itu memberitahu Ranti untuk segera pergi dari rumah itu karena ada iblis yang akan menanam benih di perutnya Ranti. Ranti pun ketakutan dan tiba-tiba ada bayangan hitam yang masuk ke anunya Ranti. Dan seketika perut Ranti membesar seperti yang sedang hamil. Dia sangat ketakutan dan kesakitan. Namun ternyata itu hanyalah mimpinya saja. Di jalan Dika kembali berantem dengan Ranti karena Ranti merasa Dika itu tidak peduli lagi dengan Ranti. Ranti menceritakan mimpinya itu kepada Dika. Namun Dika menganggap kalau itu hanyalah mimpi saja. Tapi di sini Ranti merasa kalau mimpi itu mempunyai arti. Dan tiba-tiba pas mereka berantem, Dika menabrak seekor kucing. Mereka pun keluar tapi si bangkai kucing itu tidak ada. Ranti pun mengira kalau itu pertanda buruk. Dan ini semua pasti ada hubungannya dengan mimpinya itu. Namun Dika membantahnya. Dia menekankan kalau itu hanyalah kecelakaan biasa. Lalu singkatnya Ranti pun pergi ke kantornya untuk mengambil barang-barangnya karena dia sudah resmi resign dari kantornya. Lalu pas Ranti ngobrol dengan Siti, mereka melihat ada kucing yang mengeluarkan darah. Dan OB yang ada di sana pun segera membersihkannya. Lalu Dika memberitahu Ranti kalau dia ada meeting dengan kliennya. Jadi Dika tidak bisa menyebut Ranti dari kantornya. Di tempat lain Dika bertemu dengan asisten barunya Dika. Dan di sini Dika sangat terpikat dengan keanggunan wanita itu. Dia bernama Lucy. Dika tiba-tiba terpelet oleh kebohaian Lucy. Dan Lucy di sini mengetahui kalau Dika itu mempunyai seorang istri. Dan di tempat lain Ranti yang tengah di kamar mandi itu, dia diganggu oleh seorang wanita yang ada di mimpinya itu. Lalu Ranti ditelepon oleh Dika kalau dia mungkin pulangnya agak malaman. Ranti diganggu dengan TV yang tiba-tiba jadi jelek. Dan tiba-tiba ada kucing hitam yang ada di rumahnya. Ranti pun pergi ke kamar untuk menenangkan dirinya. Dan di tempat lain Dika dibawa oleh Lucy ke apartemennya Lucy. Dan di sini Lucy menggoda Dika dengan cara memijitnya. Dika pun melehoi, dipijit oleh Lucy yang bodinya aduhai. Dia tidak bisa menolak karena Dika tidak mau menolaknya. Dan di kamar Ranti yang tengah tiduran, tiba-tiba jendelanya terbuka. Dan di luar dia melihat sosok hantu perempuan. Namun Ranti langsung menutup jendelanya. Lalu kemudian Dika tiba-tiba ada dalam kamar. Ranti kebingungan, bukannya Dika ada meeting dengan kliennya. Namun Dika tidak menjawab apapun.
Dia langsung membanting Ranti ke atas kasur. Ranti pun menikmati kejadian itu tanpa dia sadari kalau itu bukan Dika melainkan iblis yang akan menanam benih di perutnya Ranti. Ranti pun selesai melakukan begituan. Dika pun akhirnya pulang ke rumahnya dan melihat istrinya yang sedang tertidur pulas. Dan di pagi harinya Ranti di sini terlihat sangat ceria dan sangat perhatian kepada Dika. Dan di sini terbukti bila wanita diberikan kepuasan yang sangat maknyus, wanita itu akan terlihat lebih bahagia dan penuh rasa cinta. Ranti mengatakan kalau Dika semalam terlewat panas. Dika di sini nggak tahu maksud dari ucapan Ranti. Lalu setelah itu Dika memberitahu Ranti kalau dia bakalan kerja di luar kota selama beberapa hari. Dan oleh karena itu Dika menyuruh Ranti untuk mencari ART atau asisten rumah tangga agar Ranti ada temannya. Lalu singkatnya Dika pun pamit. Dan tiba-tiba ada Bu Darmi. Dia di sini menawarkan diri untuk bekerja di rumahnya Ranti. Karena Ranti memang lagi cari ART, jadi Bu Darmi pun diterima untuk kerja di rumah mereka. Ranti sangat senang karena Bu Darmi itu orangnya orang baik, sopan santun, rajin menabung, dan tidak sombong. Namun ternyata Bu Darmi adalah suruhan dari iblis tersebut. Bu Darmi berjanji kalau bayi si iblis itu akan lahir ke dunia. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Dika pun pulang ke rumahnya dan disambut oleh Ranti dengan wajah yang sangat ceria dan penuh dengan rasa cinta. Karena cinta dan harapan adalah dua ciptaan terbaik. Di dalam Ranti memberitahu kalau dia sekarang itu sedang hamil. Ranti mengira kalau Dika akan senang akan kabar tersebut. Namun Dika malah mempertanyakan kapan mereka melakukan gituan. Ranti di sini sangat kecewa kepada Dika, jelas-jelas ini anaknya Dika. Tapi Dika seakan-akan menuduh Ranti itu sudah berselingkuh. Mereka berdua tidak tahu kalau mereka itu sudah terjebak oleh rencananya si iblis. Ranti di sini sangat sakit hati. Padahal ini yang mereka tunggu-tunggu. Tapi Dika malah menuduh Ranti berselingkuh. Besoknya pas sedang di kantor, Dika bercerita masalah keluarganya dengan Lucy. Dika memberitahu kalau Ranti sekarang lagi hamil dan Dika tidak tahu itu anaknya siapa. Karena Dika sudah lama tidak gituan dengan Ranti dan terkuaklah fakta bahwa ternyata Dika lah yang sudah berselingkuh. Pada saat Ranti digituin oleh si iblis, ternyata dia lagi asik gituan dengan Lucy. Dika tidak kuat menahan godaan dari Lucy. Lucy juga terlihat sangat berpengalaman soal gitu-gituan. Dan Dika pun pasrah dilakukan seperti itu oleh Lucy. Dika merasa kalau kesempatan tidak akan datang dua kali. Di rumah Ranti merasa masih sakit hati kepada Dika. Dan Bu Darmi di sini menyuruh Ranti untuk makan. Karena saat ini hal yang paling penting adalah bayi yang ada di dalam perut Ranti. Namun pas Ranti mau makan, tiba-tiba jendela terbuka. Dan masakannya itu ternyata adalah cacing dan belatung. Bu Darmi pun menutup jendelanya. Tapi anehnya dia berbicara kepada hantu perempuan itu seakan-akan dia sudah kenal dengan sosok hantu tersebut. Bu Darmi menyuruh hantu itu untuk tidak campur tangan dan mengusir pergi dari sana. Ranti pun melanjutkan makannya tanpa dia sadari kalau itu adalah cacing dan belatung. Di tempat lain, Dika yang tengah galau, dia datang ke sebuah tempat haram. Di sana seperti biasa Dika meminum ciu, Jack Daniel, vodka sampai tai ayam. Dan ada Lucy yang mengajak Dika untuk joget-joget dan bikin konten TikTok. Di rumah setelah Ranti tidur, Bu Darmi flashback ke masa lalu, yang dimana dulu Bu Darmi pernah bekerja di sana kepada sebuah keluarga. Dan si istri sedang hamil anaknya si iblis. Dia akan membunuh bayi itu namun Darmi mencegahnya. Hingga pisau itu membeset mukanya Bu Darmi. Jadi itulah kisah dibalik lukanya Bu Darmi. Di tempat lain Dika kembali lemas dan tak berdaya karena dia harus menerima goyangan mautnya Lucy. Dia sangat tidak kuat menahan goyangan tersebut hingga tak berdaya. Sementara itu Ranti curhat kepada Siti atas masalahnya dengan Dika. Siti ini merupakan teman Ranti yang paling baik. Dia selalu ada pas Ranti sedang membutuhkannya. Dan pas Ranti pulang, Ranti melihat seorang pria lusuh yang sedang menuju ke rumahnya. Ranti kemudian menyuruh Bu Darmi untuk meladeni pria tersebut. Dan ternyata pria itu saling kenal dengan Bu Darmi. Bu Darmi mengusir pria itu dari sana dan menyuruhnya untuk melupakan semuanya. Pria itu menjawab jangan ada lagi kematian yang sia-sia. Bu Darmi harus bisa mencegahnya. Namun Bu Darmi mengatakan jangan ikut campur kalau bapak tidak mau ikut celaka. Di kamar Ranti merasakan rasa sakit di dalam perutnya. Dia mencoba menelpon Siti namun Siti tidak mengangkatnya. Lalu dia menelpon Dika namun Dika juga tidak mengangkatnya. Hingga Ranti pun pingsan saat itu juga. Di dapur Bu Darmi menyembelih seekor ayam hitam dan dia mengambil darah dari ayam tersebut. Lalu setelah itu dia pun membalurkan darah itu ke seluruh perutnya Ranti. Di tempat lain Dika dihampiri oleh pria yang tadi. Pria itu mengatakan untuk segera menyelamatkan Ranti. Ternyata pria itu juga pernah tinggal di rumah itu. Dan saat ini Ranti itu sedang mengandung anak iblis.
Karena itu sebelumnya pernah terjadi kepada istri si pria itu. Ternyata pada saat itu istrinya menusuk perutnya hingga dia mati bersama anak yang sedang dikandungnya. Iblis itu sekarang berencana untuk mengambil anak yang sedang dikandung oleh Ranti. Mau tidak mau Dika harus mencegahnya. Jangan sampai si iblis itu melancarkan rencananya. Di rumah Ranti pun tersadar dan melihat Bu Darmi akan mengeluarkan bayinya. Namun Ranti diselamatkan oleh hantu perempuan itu, yang sebelumnya dia juga menjadi korban dari si iblis tersebut. Dan di sini Ranti sadar kalau bayi ini bukan bayinya Dika, melainkan bayinya iblis. Ranti pun kemudian dibawa ke suatu tempat oleh hantu tersebut. Siti dan keluarga datang ke rumahnya Ranti, namun di dalam sudah tidak ada siapa-siapa. Lalu datang Dika dan menyuruh Siti untuk segera menelpon ambulan, dan juga menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana karena sangat berbahaya bagi mereka. Di tempat Ranti tiba-tiba Bu Darmi datang, namun kali ini Ranti melawannya dan berhasil kabur darinya. Dika dan si pria berhasil menemukan Ranti dan segera membawanya pergi dari sana. Bu Darmi kemudian didatangi oleh si iblis, dan plot twist yang sangat mengejutkan, ternyata Lucy itu adalah anaknya si iblis, dan ibunya Lucy itu ternyata adalah Bu Darmi. Dianggap tidak berguna, Lucy pun membunuh Bu Darmi, ibunya sendiri. Sungguh anak yang sangat durhaka. Di kamar terjadi perselisihan dengan iblis. Iblis itu mau membawa bayi itu, namun Dika menghalanginya. Ranti dengan tekad yang kuat dia menusuk perutnya sendiri karena dia tidak sudi kalau bayi itu ternyata bayi iblis. Ranti pun mati bersama janin iblis tersebut. Dika tidak pernah menduga ini akan terjadi. Di ending terlihat Dika yang terlihat sangat sedih sambil memeluk jasad istrinya, dibarengi dengan datangnya mobil ambulan, dan film pun selesai. Oke guys, buat kalian yang mau request film horor bisa kalian komen di komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.